Kromoleo, rombongan arwah pengantar maut dari lereng Merapi. Suara burung hantu melengking di udara malam, memecah keheningan yang mencekam di desa kecil di lereng Gunung Merapi. Hawa dingin meresap, menusuk hingga ke tulang. Tidak ada satupun penduduk desa yang berani keluar dari rumah mereka setelah matahari terbenam. Semua pintu tertutup rapat, dan gorden tebal menutupi jendela, mencegah cahaya dari dalam rumah merembes keluar. Para penduduk desa tahu betul, malam adalah milik mereka. Rombongan Kromoleo. Di sudut desa, sebuah rumah tua tampak menyala dari dalam. Sinar lampu minyak samar-samar menerangi ruangan besar yang dipenuhi bayangan. Di dalamnya, seorang pria tua, Pak Darmaji, duduk diam di kursi kayu usang. Matanya yang sayu menatap kosong ke arah pintu depan, seolah menunggu sesuatu. Pak Darmaji bukanlah pria biasa. Di desa ini, ia dikenal sebagai penjaga tradisi. Dialah satu-satunya orang yang tahu betul tentang Kromoleo, sosok-sosok mistis yang dipercaya oleh penduduk desa sebagai arwah pengantar jenazah. Mereka selalu muncul di malam-malam tertentu, membawa serta hawa dingin yang membekukan dan bisikan-bisikan samar yang mengerikan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Pak Darmaji duduk di rumahnya, menanti rombongan Kromoleo. Namun, kali ini berbeda. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bulu kuduknya berdiri tegak. Kromoleo akan datang, tetapi kali ini mereka tidak hanya sekadar lewat. Mereka datang untuk mengambil sesuatu, atau mungkin seseorang. Sementara itu, di ujung lain desa, seorang pemuda bernama Arif baru saja kembali dari kota. Setelah bertahun-tahun merantau, ia kembali ke kampung halamannya karena kabar tentang penyakit ayahnya yang semakin parah. Desa ini telah banyak berubah sejak terakhir kali ia melihatnya. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah cerita-cerita tentang Kromoleo. Arif tidak pernah benar-benar percaya pada legenda itu. Baginya, itu hanya cerita yang digunakan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak mereka agar tidak keluar malam. Namun malam itu, ia mulai meragukan keyakinannya. Dalam perjalanan pulang menuju rumah, Arif melihat sesuatu yang aneh di langit malam. Seberkas cahaya redup bergerak perlahan-lahan, seperti sebuah pawai yang sunyi dan mencekam. Tanpa sadar, Arif menghentikan langkahnya. Di depan matanya, samar-samar, ia bisa melihat bayangan sosok-sosok yang berjalan beriringan di jalan setapak yang mengarah ke arah kuburan desa. Mereka berpakaian serba hitam, dengan wajah tertutup kain. Hanya mata mereka yang terlihat, menatap kosong ke depan. Tidak ada suara, tidak ada desah napas. Mereka bergerak dengan tenang, seolah-olah mereka tidak menginjak tanah. Arif tertegun, mulutnya terbuka tanpa suara. Rombongan itu seolah tidak melihatnya, mereka hanya lewat. Seperti hantu-hantu dari dunia lain. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah-tengah rombongan, ada sosok yang membawa sebuah keranda kecil. Arif merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengenali keranda itu, keranda milik keluarganya. Pikiran Arif berputar-putar, mencoba memahami apa yang dilihatnya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, rombongan itu berhenti. Salah satu dari mereka, yang paling depan, menoleh dan menatap Arif. Matanya yang hitam kelam menembus gelapnya malam, langsung menatap ke dalam jiwanya. Arif ingin lari, namun kakinya seperti tertancap di tanah. Ketakutan yang luar biasa mencekamnya. Sosok itu mulai mendekat, menggerakkan tangan ke arah Arif. Udara semakin dingin, dan napas Arif terasa tercekik di tenggorokannya. Bayangan hitam itu semakin dekat, dan saat jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, tiba-tiba suara lonceng kecil terdengar dari kejauhan. Sosok itu berhenti, lalu kembali ke tempatnya semula dalam rombongan. Dengan perlahan, mereka melanjutkan perjalanan menuju kuburan. Arif terhuyung, hampir pingsan. Tubuhnya gemetar, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Ketika ia berhasil mengumpulkan kekuatannya, rombongan Kromoleo telah menghilang di balik kabut malam. Arif bergegas pulang, terengah-engah. Sesampainya di rumah, ia menemukan pintu depan terbuka lebar. Di dalam, keluarganya berkumpul di sekitar tempat tidur ayahnya. Ayahnya terbaring tak bergerak dengan mata terpejam damai. Arif tahu, malam itu Kromoleo telah mengambil ayahnya. Mereka datang bukan untuk sekadar lewat, tetapi untuk menjemput arwah yang sudah ditakdirkan. Arif jatuh berlutut di lantai, air matanya mengalir tanpa henti. Kini, ia percaya. Kromoleo memang ada, dan mereka tidak akan berhenti sampai tugas mereka selesai.
Keesokan harinya, suasana di rumah Arif penuh dengan kesedihan dan ketidakpastian. Para tetangga berdatangan untuk menyampaikan belasungkawa, namun di balik wajah-wajah yang simpatik itu, tersembunyi rasa takut. Mereka tahu bahwa malam sebelumnya, Kromoleo telah datang. Dan kali ini bukan hanya sekedar legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Arif duduk diam di sudut ruangan, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Kepalanya masih berputar dengan bayangan sosok-sosok hitam yang ia lihat semalam. Ayahnya sudah tiada, dan rombongan Kromoleo telah menjemputnya. Tapi yang lebih mengusik pikirannya adalah pertanyaan yang terus menggelayut di benaknya. Mengapa keranda itu terlihat seperti milik keluarganya? Saat malam mulai menyelimuti desa lagi, ketakutan mulai menggerayangi hati setiap orang. Bisikan tentang Kromoleo terdengar dari setiap sudut, memecah keheningan malam. Beberapa orang mengatakan bahwa Kromoleo hanya akan datang sekali untuk satu jiwa, tapi ada pula yang percaya bahwa mereka bisa kembali jika masih ada urusan yang belum selesai. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan kenangan tentang ayahnya dan semua cerita yang pernah didengarnya tentang Kromoleo. Di luar rumah, angin bertiup kencang, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan kering. Arif merasa ada sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, seolah ada seseorang yang berbisik dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Dengan perasaan cemas, Arif memutuskan untuk keluar dan mencari tahu apa yang terjadi. Ia melangkah keluar rumah, menembus kegelapan yang pekat. Di kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan bergerak, berbaris dengan rapi seperti yang dilihatnya semalam. Rombongan Kromoleo, tanpa sadar, kakinya membawanya mendekat. Semakin dekat, ia semakin bisa merasakan hawa dingin yang mengerikan, menembus hingga ke tulang. Ia melihat sosok-sosok hitam itu bergerak perlahan menuju kuburan desa, kali ini dengan keranda yang lebih besar, dan diikuti oleh bisikan-bisikan yang semakin keras. Tiba-tiba, sosok di depan rombongan itu berhenti. Ia menoleh ke arah Arif, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam dan menusuk. Arif merasakan dingin yang luar biasa, seolah-olah tubuhnya mulai membeku. Rombongan itu kemudian berbelok, tidak lagi menuju kuburan, tetapi berjalan ke arah rumah Arif. Ketakutan yang tak terhingga menyelimuti Arif. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan tak bisa digerakkan. Sosok-sosok itu mendekat dengan perlahan, dan semakin dekat, semakin jelas pula wajah-wajah mereka yang kosong, seakan tidak memiliki jiwa. Di tengah rombongan, Arif melihat keranda besar itu dengan ukiran-ukiran yang tidak asing baginya. Itu adalah keranda yang sama yang ia lihat dalam mimpi buruknya bertahun-tahun yang lalu. Rombongan Kromoleo berhenti tepat di depan rumah Arif. Sosok yang paling depan mengangkat tangannya, dan semua yang berada di belakangnya berhenti. Dalam keheningan yang mencekam itu, sosok tersebut membuka keranda. Arif menahan napas, namun ia tidak siap dengan apa yang dilihatnya. Di dalam keranda itu terbaring tubuh seorang pria tua dengan wajah yang sangat dikenalnya. Itu adalah dirinya, Arif, dalam kondisi terbaring mati, dengan mata tertutup dan tangan terlipat di atas dada. Tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak, dan rasa dingin itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Tanpa suara, sosok-sosok itu mulai menutup kembali keranda, dan dengan tenang mereka kembali berbaris, melanjutkan perjalanan menuju kuburan. Arif hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan dirinya sendiri dibawa pergi oleh rombongan hantu pengantar jenazah itu. Dalam sekejap, seluruh hidupnya seakan berputar di depan matanya, dan ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa melawan takdir yang telah digariskan. Malam itu, Arif memahami satu hal yang menakutkan. Kromoleo tidak hanya mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir mereka, tetapi juga datang untuk menjemput jiwa-jiwa yang telah ditakdirkan untuk bergabung dengan mereka. Dan sekarang, giliran Arif yang akan menjadi bagian dari rombongan itu selamanya. Masih ada banyak cerita-cerita menarik lainnya. Gabung dengan channel TK-Teki. Subscribe sekarang dan tonton terus cerita horor misteri dengan TK-Teki seru setiap hari.